tentu saja input. Jadi kita sekolah itu kan memproses input, kita proses menjadi output. Yang pertama input ya tentu saja kalau inputnya bagus untuk prestasi olahraga tadi kan kita mencari bibit-bibit unggul. Anak KKO SMA Mutu itu boleh masuk kelas KKO kalau dia punya sertifikat prestasi. Nah, artinya input kita sudah bagus. Cuma input itu bukan kemudian dibiarkan saja, otomatis anak-anak ini dikelola dengan baik melalui program latihan di sekolah kita. Nah, setelah melalui program latihan, mereka diikutkan lomba. Dari situ kita melihat, oh ini anak ini berhasil atau tidak. Saja sekolah itu untuk KKU punya program yang satu, kita membuat program. Nah, ada program khusus kelas olahraga, di mana di dalam program khusus olahraga ini itu ada tim. Jadi ada tim, kita bentuk tim. Ini ada tim untuk membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang latihannya menjadi terprogram. Nah, latihannya terprogram, kemudian setelah latihan terprogram, ketika anak mendapatkan prestasi itu kita publikasi. Yang berikutnya kita memberikan juga beasiswa pada anak-anak yang berprestasi, sehingga ini mendorong anak-anak yang lain juga mau berprestasi, dan anak-anak yang sudah berprestasi ingin berprestasi lagi lebih baik lagi. Contoh Timnas U16 kemarin itu ketika dia menang levelnya udah internasional ya, karena udah internasional maka anak ini kita bebaskan biaya pendidikan selama 3 tahun di sekolah kita di Mutu. Nah, ini harapannya apa? Anak yang lain pun wah ternyata kalau sudah bisa berprestasi bisa gratis ya. Nah, kalau misal dia punya prestasi tingkat kota, anak-anak akan memperoleh beasiswa 2 bulan SPP. Kalau provinsi 3 bulan SPP, tingkat nasional 4 bulan SPP. Kemudian kalau internasional bisa bebas, bisa juga hanya 6 bulan SPP tergantung prestasinya. Artinya gini, tergantung prestasinya itu kayak Piala AFF itu kan sesuatu yang apa ya? Bergengsi gitu ya. Nah, itu kan emang prestasi yang didukung oleh negara. Nah, beda dengan temen yang ini tadi yang Hapkido. Nah, salam. Nah, terima kasih. Yang Hapkido tadi kan anak-anak ini kejuaraannya Hapkido itu belum begitu diakui ya. Nah, tapi dia tetap mendapatkan prestasi, akhirnya kan tidak bisa disamakan dengan yang AFF tadi gitu. Ya, fleksibel juga. Kemudian anak-anak yang voli tadi ini juga bukan mewakili sekolah tapi mewakili klub. Nah, ketika mewakili klub nanti berbeda lagi. Yang membuat kendala adalah anak-anak ini belum punya jadwal latihan yang belum bisa memplanning dirinya sendiri. Jadi dia latihan jam 3:30. Harusnya anak-anak olahraga itu dari pagi sudah membawa seluruh yang akan dibawa nanti jam 3:30. Nah, kalau anak-anak kita itu enggak, latihan 3:30, jam 2 izin pulang. Alasannya kok pulang kenapa? Lah ngambil barang-barangnya kan belum diambil, Bu. Belum, nanti kita harus nyiapin kaosnya, belum lagi ininya, itunya, sepatunya dan sebagainya. Ini yang kendalanya adalah bagaimana anak-anak itu sudah berkali-kali dikasih tahu, kamu tuh harusnya memplanning sejak pagi. Kamu mau latihan jam setengah 4, kamu dari pagi sudah membawa semua perangkatmu, sehingga ketika bolos itu nggak bolos dalam waktu yang lama. Nah, gitu. Nah, ini kendalanya di situ. Jadi butuh kita sebagai guru akademik itu sabar untuk melayani mereka, untuk mengerti mereka, tapi juga pengen mereka juga mengerti kami. Nah, ini yang susah. Pengembangan identitas ya untuk anak-anak kalau sekolah misalnya dengan class meeting tadi, supaya anak-anak tetap merasa bahwa sekolahmu itu adalah sekolah olahraga, maka disitu dimunculkan kelas meeting yang olahraga banget.
Tapi di sini sekolah kita juga punya identitas yang lain adalah MBS Siti Khotijah. Kita punya boarding. Nah, makanya di boarding itu supaya kita kelihatan boarding banget juga anak-anak diberikan pengembangan tentang tahfidz. Kemudian ketika lomba juga tentang keagamaan. Nah, seperti itu. Jadi supaya imbang antara ibadah iya, olahraga iya, akademik iya, nah kayak gitu. Nah, itu pengembangan identitas kita biasanya. Kemudian lomba kelas meeting tadi kita manfaatkan untuk mengembangkan baik itu MBS, baik itu olahraganya maupun seninya. Biasanya ada juga lomba poster kayak gitu. Ada lomba kaligrafi. Nah, kemudian untuk identitas sekolah tentu saja pengembangannya lebih pada publikasi ya. Oh, ini loh mutu sekolah KKO gitu. Jadi ada publikasi khusus kepada masyarakat. Yang kurang mungkin kalau lapangan kayaknya udah memenuhi ya, tapi cuma walaupun nyewa ya. Lapangan olahraga nyewa UMY. Kemudian futsal kadang di 4R ya kan. Nah, cuma yang lain mungkin sarana yang atletik ya. Kelihatannya kalau kita lihat atletik kita sarana lompat jauh yang mungkin ya sudah bisa memadai, tapi kadang-kadang kan kotor, nah itu kena daun-daun itu, cuma itu. Tapi kayaknya sudah memenuhi semua sih. Tapi kalau untuk mengembangkan atletik mungkin harus jalan ya ke Mancasan atau ke alun-alun gitu. Kalau di sekolah misalnya kita mau pakai lempar lembing kan tidak memenuhi syarat ya. Tapi kalau cuma hanya lari itu bisa. Lompat jauh sudah. Sekolah harapannya kita ke depan dengan mutu tadi kan meningkatkan kerjasama juga, MOU untuk branding sekolah, meningkatkan branding sekolah itu kita MOU juga dengan UMY, dengan KONI, dengan UMY, dengan UAD. Itu harapannya mereka mendukung branding sekolah kita dan memfasilitasi ketika kita membutuhkan. Nah, itu harapannya ke depan kita bisa mengelola sekolah ini jadi sekolah yang kelas khusus olahraga yang berbeda dengan sekolah yang lain. Nah, contoh kalau di SMA Muhammadiyah 7 jadi kecuali dibedakan dalam kelas, setelah kelas khusus anak-anak diberikan layanan tertentu ketika dia harus latihan yang mungkin sekolah lain ketika ada anak latihan itu sangat mengganggu ya. Tapi SMA Muhammadiyah 7 tidak begitu terganggu karena kita kemudian harus sadar bahwa mereka itu adalah aset bangsa, aset nasional yang memang harus kita fasilitasi, yang harus kita kasih waktu. Itu yang membedakan kita dengan sekolah lain. Kemudian kita tadi harapannya ketika kita menambah kerjasama. Kemarin kan cuma ada KONI, UNY. Tapi besok ke depan kita nambah lagi. Kemarin tambah Asprop SSIDI, kita mau nambah lagi dengan Indo olahraga voli, kemudian Indo olahraga bulu tangkis. Itu harapannya apa? Supaya program pelatihan anak-anak ini menjadi semakin tertata dengan pelatih-pelatih yang memang bagus dan berbobot. Anak-anak masuk ke sini yang olahraga kan sudah punya prestasi. Nah, harapannya ketika masuk mutu dia punya prestasi yang lebih naik lagi. Nah, itu tadi dengan apa? Kita memfasilitasi dengan kerjasama dengan Indo olahraga tadi yang ke depan akan kita laksanakan. Biasanya kita kalau MOU itu di tanggal 16 Februari ketika milad mutu. Nah, itu supaya jadi momentum setiap tanggal 16 Februari milad mutu itu kita pasti ada momentum kita MOU dengan lembaga-lembaga, di mana lembaga-lembaga ini harapannya mampu meningkatkan branding sekolah. Jadi tidak cuma menjadi trademark, tapi harapannya dengan kerjasama itu mereka memfasilitasi kita, memfasilitasi anak-anak. Kayak kemarin alhamdulillah dari KONI datang ke sini, Ibu lanjutan kerjasamanya apa? Biasanya untuk anak-anak olahraga nanti akan yang punya prestasi lagi di SMA dia punya sertifikat juga yang ditandatangani KONI, sehingga ketika anak-anak nanti mau masuk ke UNY, nah harapannya terfasilitasi, kita masuk langsung bleng gitu ya, harapannya gitu.